Lin Nan memaksa Ouyang Kongsheng kembali dan membasmi seorang jenius. Kemudian, dengan panik, Ling Xueyan membasmi Ao Siefeng. Kebuntuan itu benar-benar pecah. Dalam sekejap, orang lain tewas di bawah pedang Lin Nan. 8-3, hanya tersisa 5 talenta terbaik. Adapun para jenius lainnya yang telah memasuki alam suci, semuanya telah lama hilang. Entah mereka mati atau mereka cukup beruntung untuk menyerahkan token mereka dan berhasil. Dari 10 kerajaan yang telah mengerahkan pasukannya, hanya tersisa 5 orang saat ini. 5 lawan 3, di tengah tangisan yang melengking, bayangan kematian perlahan menyelimuti semua orang. Ah! Seorang jenius akhirnya tidak tahan dengan tekanan besar dan meraung dengan gila. Dia bahkan tidak menyapa Ouyang Kongsheng dan yang lainnya, dan ingin melarikan diri, tapi... Tertawa, sayap emas menimbulkan badai emas. Cahaya dari gabungan pedang Ling Xueyan melesat melewatinya, membawa serta cahaya berdarah. Ini hampir sangat cepat. Bahkan Lin Nan dan King Yu dikejutkan oleh pedang dewa Ling Xueyan 2 kali berturut-turut. Peringkat Ling Xueyan melonjak, melampaui King Yu yang hanya membantu Lin Nan, dan dipromosikan ke posisi ketiga di belakang Lin Nan dan Li Haoran. Satu lagi tewas, 4 lawan 3. Ouyang Kongsheng, aku mengaku kalah. Berdengung, jenius lain memanfaatkan momen jeda dan langsung mengaktifkan token sambil berbicara. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu hampir mustahil. Belum lagi kecepatan Ling Xueyan yang menakutkan, bahkan dengan kecepatan King Yu dan Lin Nan, dia tidak punya harapan. Menyerahkan token itu mungkin satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tertawa, tetapi pada saat ini, cahaya pedang pembasmi Lin Nan yang tak tertandingi meletus tanpa peringatan, seolah-olah dia telah bersiap untuk itu. Saat Lin Nan mengayunkan pedangnya, King Yu hanya berteriak pelan pada prajurit itu, dan serangkaian lampu rahasia misterius menyelimutinya. Mati. Dalam suara pembasmi itu, prajurit yang baru saja mengaktifkan token itu tertegun sejenak, dan energi pedang tajam menembus langsung di antara alisnya. Hihihi, kalian semua harus mati. Lin Nan tidak berhenti sama sekali, dan cahaya pedang pembasmi yang tak terhitung jumlahnya dan tak tertandingi dengan gila-gilaan membasmi hanya 3 orang yang tersisa. Lautan ilusi tidak ada batasnya. King Yu minum dengan manis lagi, matanya yang indah bermekaran dengan misteri yang tak ada habisnya, dan telapak tangan gioknya yang sebening kristal melesat tanpa gangguan apapun. Dalam sekejap, aura misterius dan menakutkan menyapu seluruh dunia, dan bayangan telapak tangan di seluruh langit melengkapi lin cahaya pedang Nan, mengunci yang terkuat di antara 3 yang tersisa, Ouyang Kongsheng. Di atas kehampaan, Ling Xueyan melayang dengan tenang, sayap emasnya mengipasi dengan lembut, memegang pedang di satu tangan, matanya bersinar terang, dan aura mekar di sekujur tubuhnya, mampu melancarkan serangan fatal kapan saja. Kalian semua harus mati. Raung, bum bum bum. Merasakan serangan mengerikan Lin Nan dan King Yu, Ouyang Kongsheng meraung dengan ganas. Kekuatan garis keturunan kuno yang agung dan menakutkan membuat tubuhnya mengeluarkan suara ledakan, cahaya keemasan yang tak berujung mekar, dan bagian atas kepalanya bayangan emas muncul lagi, dan misteri kuno dan aura menakutkan jauh lebih kuat dari sebelumnya, seperti ledakan kehidupan yang membara. Mati, gemuruh. Ouyang Kongsheng meninju, dan cahaya tinju emas yang tak berujung dengan ganas menghantam Lin Nan, King Yu, dan bahkan Ling Xueyan, yang sedang menunggu kesempatan dalam kehampaan. Tidak bagus. Tertawa. Di tengah ledakan yang mengerikan, King Yu menjerit, dan Ling Xueyan juga menghindarinya dengan kilat, dan berbalik untuk menyerang Ouyang Kongsheng, tetapi cahaya tinju yang menakutkan menghalanginya, dan baik King Yu maupun Ling Xueyan mengerti bahwa mereka mungkin juga selangkah terlambat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Kongsheng, yang terlihat putus asa, akan menggunakan penutup cahaya keemasan untuk mengaktifkan token sambil mengaktifkan serangan terkuatnya. Lin Nan, tunggu saja. Aku, Ouyang Kongsheng, suatu hari nanti akan membalasmu 100 kali 1000 kali atas penghinaan hari ini. Hahaha. Maaf, kamu tidak punya kesempatan. Berdengung. Apa? Engah. Gemuruh. Jarum emas. Sama seperti ketika dia membasmi Ye Wusheng sebelumnya, bahkan King Yu dan Ling Xueyan yang berada di dekatnya sama sekali tidak menyadari bagaimana Lin Nan melakukannya. Jarum emas ajaib itu sepertinya muncul dari udara tipis dan dikelilingi oleh cahaya keemasan yang diteleportasi di depan alisnya. Dia hanya sempat berteriak sebelum jarum emas ditusukkan langsung ke alisnya. Ouyang Kongsheng sudah mati. Ayo kita semua mati. Hihihi. Sinar jarum tak berujung terpancar dari tubuh Lin Nan, ratusan di antaranya, terbagi langsung menjadi 2 gelombang, neraka yang luas, membawa niat pedang membasmi yang tak ada habisnya. Ya, itulah niat pedang, melesat ke arahnya seperti kilat yang patah hati karena kematian Ouyang Kongsheng. Gemuruh. Keduanya langsung dimusnahkan. Wow. Bas. Cici. Aduh.
Tepat ketika keberuntungan naga Ouyang Kongsheng dan dua orang lainnya langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Lin Nan, cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari kepala Lin Nan, seperti sisik emas yang berubah menjadi naga, membumbung ke langit, naga yang berputar-putar dan terbang. Bayangan itu membuat auman naga yang bergema ke seluruh dunia. Naga jenius pertama telah lahir. Lin Nan sangat tampan. Ini hanya babak penyisihan, itu hanya bisa dianggap sebagai naga asli palsu. Apa kerennya itu? Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak mencoba berpura-pura? Aku berkata, ketika aku bangun, untuk ujian pertama, kakak senior, aku hanya perlu berada dalam 10.000. Belum lagi jenius naga sejati palsu, bahkan jenius naga sejati bukanlah apa-apa. Lin Nan ini, yaitu, kekuatannya dari tubuh fisik dan kekuatan magis dari jarum emas. Itu hanya cukup untuk dilihat. Hei, kakak senior Xiao Feng, apakah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri? Hei, kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah kamu berani bertaruh dengan kakak laki-lakimu? Taruhan apa? Jika saya akhirnya mendapatkan jenius naga sejati, Anda akan menjadi salah satu rekan Tao saya. Menjadi pendamping Taomu, apalagi? Apakah kamu melakukan kesalahan? Meskipun kamu tidak bisa mendapatkan jenius naga sejati, aku tidak setuju dengan taruhan yang tidak tahu malu seperti itu. Apakah kamu pikir kamu setampan Lin Nan? Lin Nan apakah itu kuat? Oke. Jangan lihat aku seperti itu, kuakui, aku tidak sebaik King Yu dan Ling Xueyan, tapi aku lebih dari cukup baik untukmu. Tidak, menurutku kakak, kamu jauh lebih baik dari mereka. Kalau begitu hapus berani bertaruh. Sebenarnya aku juga sangat tampan. Kakak senior Xiao Feng, tolong berhenti membual. Lupakan saja, aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa membual di depanku di masa depan. Bersikaplah normal, oke. Pemuda aneh yang dikenal sebagai Xiao Feng, berkata tanpa ragu-ragu, senyum cerah muncul di wajahnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah matanya yang indah, jernih dan dalam, yang dipenuhi dengan keyakinan mutlak saat ini. Jenius naga sejati. Jika dia hanyalah seorang naga jenius sejati, maka tidak perlu membuang waktu selama 3 tahun. Sebanyak 396 jarum emas dikirim dan 395 ditemukan. Yang itu yang ditembakkan ke alis Ouyang Kongsheng. Bahkan jika diledakkan, jarum emas itu tidak akan hilang. Berdiri dengan bangga di puncak terpencil, menghadap dunia, pemuda dengan penampilan biasa dan aura biasa menatap ke arah Lin Nan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan magis jarum emas anak ini cukup menarik. Tanah suci Longyuan jauh dari tempat Lin Nan dan yang lainnya bertempur. Suara auman naga yang bergema di seluruh dunia menyebabkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah suara tersebut, dengan ekspresi terkejut, dan kemudian buru-buru melihat melalui token untuk melihat siapa yang menduduki peringkat pertama. Kekaisaran Xuantian, Lin Nan. Pada tes awal, jika jumlah keberuntungan naga yang dikumpulkan oleh prajurit mencapai jumlah yang dibutuhkan oleh jenius naga sejati, hantu transformasi naga akan muncul dan auman naga akan bergema di seluruh tanah suci sumber naga. Pertarungan sebenarnya bahkan belum dimulai, tapi keberuntungan naga telah berkumpul hingga menjadi jenius naga sejati. Lin Nan dari Kekaisaran Xuantian, tampaknya keberuntungan sangat kuat. Seorang pria muda yang bersembunyi dari seorang jenius di alam suci tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Lin Nan dan Li Haoran dianggap benar-benar jenius di dunia sekuler. Sayang sekali, sudah 3 tahun dan akhirnya akan segera berakhir. Aku tidak tahu berapa banyak pria sepertiku. Mata pemuda itu memandang ke kejauhan, memandang ke kehampaan yang tak berujung. Tidak ada yang tahu bahwa di kelas ini, masih banyak orang jenius yang muncul di dunia sekuler 3 tahun lalu dan menjadi beberapa kerajaan, tetapi sekarang mereka sangat rendah hati dan mengendalikan peringkat mereka. Kebanyakan dari mereka berjumlah ribuan, tidak muncul mati. Mereka tidak peduli dengan peringkat mereka saat ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah lulus ujian pendahuluan. Pertarungan sebenarnya adalah babak penyisihan setelah ujian pendahuluan. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk mengumpulkan para jenius naga sejati berdasarkan kekuatan mereka. Di luar, di monumen menara, segel naga emas muncul setelah nama Lin Nan. Peringkat Ling Xueyan melonjak ke posisi ketiga. Meskipun King Yu, yang membantu Lin Nan, tidak meningkat secepat Ling Xueyan, peringkatnya juga naik ke posisi ke-6, kekaisaran yang sama, dan berada di peringkat terbawah sebelumnya. Kekaisaran Xuantian, yang bahkan tidak memiliki satu pun jenius yang lulus ujian pendahuluan beberapa kali berturut-turut, sebenarnya menempati 3 dari 10 besar, dan merupakan kekaisaran pertama yang lulus, padatkan jenius naga sejati. Ini saja sudah cukup sensasional,
tetapi yang lebih sensasional adalah kematian berturut-turut dari Ouyang Kongsheng, Ao Siefeng, dan lainnya. 10 kerajaan semuanya musnah. Hanya ada sedikit orang jenius yang selamat, dan tidak ada satupun jenius terbaik mereka yang selamat, semua mati. Lin Nan, Ling Xueyan, King Yu. Terutama Lin Nan, di mata para pejuang yang berhasil melarikan diri dari 10 kerajaan besar, dia hampir identik dengan Ibel. Mati. Bagi mereka, mereka adalah orang jenius nomor 1 yang hanya bisa mereka hormati, tapi mereka semua sudah mati. Di hari terakhir, saat tanah suci Long Yuan terus menyusut, pertempuran antar prajurit menjadi lebih intens. 1 jam setelah Lin Nan menjadi jenius naga semu pertama, keberuntungan naga yang dikumpulkan oleh Li Haoran juga berubah menjadi semu yang asli Long Tianchai. Masih ada 2 jam sebelum batas waktu tercapai, karena jumlah prajurit yang tersisa telah menjadi 10.000 terakhir. Uji coba pertama berakhir lebih awal. Pada akhirnya, hanya Lin Nan dan Li Haoran yang terkondensasi menjadi bayangan naga asli. Ling Xueyan, yang awalnya berada di peringkat ketiga, masih memiliki harapan untuk menjadi bayangan naga sungguhan, tetapi setelah pertarungan antara dia, Lin Nan, dan King Yu, Lin Nan benar-benar kelebihan beban dan terluka parah, dan dia langsung memasuki kondisi latihan penyembuhan. Dia dan King Yu melindungi Lin Nan sambil memulihkan budidaya mereka. Ditambah dengan bayangan naga setinggi langit di atas kepala Lin Nan, dan tidak ada prajurit yang mendekat sejauh ratusan atau bahkan ribuan mil, Ling Xueyan dan King Yu secara alami tidak memiliki keberuntungan naga untuk diperoleh. Tentu saja, yang paling penting adalah 2 orang yang masuk 10 besar tidak peduli apakah mereka menjadi naga sungguhan atau tidak peluang. Berdengung. Dengungan-dengungan. Cahaya keemasan yang diteleportasi datang, dan Lin Nan, yang tenggelam dalam penyembuhan, tiba-tiba terbangun. Lin Nan. Itu Lin Nan. Sangat agung. Apakah itu Ling Xueyan dan King Yu? Sungguh wanita cantik. Mereka sangat membuat iri. Ketika Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan muncul di kehampaan di atas menara, saat mereka muncul, semua orang mengenali identitasnya berdasarkan bayangan berbentuk naga di atas kepala Lin Nan yang belum menghilang. King Yu dan Ling Xueyan juga menjadi fokus semua orang. Kakak Nan, kakak senior, semua orang di Kekaisaran Xuantian melompat ke langit dengan kegirangan. Yan Bo, presiden, dan orang tua lainnya begitu bersemangat hingga mereka tahu oke. Meskipun mereka semua awalnya mengira Lin Nan dan King Yu bisa bersinar di kompetisi keberuntungan naga, mereka tidak pernah menyangka bisa melakukannya sedemikian rupa. Ling Xueyan, khususnya, melampaui ekspektasi mereka. Meskipun ini baru babak penyisihan dan kompetisi sebenarnya belum dimulai, kejayaan dan keberuntungan yang dia menangkan untuk kekaisaran telah jauh melebihi imajinasi mereka. Tuan, Presiden, semuanya, maafkan saya. Meskipun Lin Nan pulih dari luka-lukanya, dia tidak mengganti jubah Tao yang berdarah. Bahkan melihatnya saat ini sangatlah mengejutkan. Tapi pertama kali dia keluar, dia dihadapkan dengan wajah bersemangat penuh kekaguman dan kekaguman. Untuk pertama kalinya, Lin Nan, seorang pria yang tidak tahu malu dan cantik, merasa bahwa dia tidak tahan semua murid yang berpartisipasi, berkata dengan suara yang dalam. Akulah yang menjatuhkan semua orang. Murid, apa yang kamu bicarakan? Kakak Nan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kakak senior, bahkan tanpa 10 kerajaan teratas, hampir tidak mungkin bagi kita untuk melewati babak penyisihan dengan kekuatan kita. Selain itu, ini tidak ada hubungannya dengan kakak senior. Ya, kakak senior Lin Nan, Anda adalah kebanggaan Kekaisaran Xuantian kami, Anda tidak boleh mengatakan itu. Semua orang langsung berkata. King Yu sedikit mengernyit, menatap Lin Nan di sampingnya, dan berkata, oke, ayo kembali dulu. Lin Nan, aku menantikan pertarungan denganmu. Juga, Ling Xueyan, aku harap kamu bisa mencapai akhir. Masih ada 1 bulan tersisa untuk babak sistem gugur, jadi jangan santai. Aku tidak satu-satunya lawan yang kamu miliki, setidaknya ada lebih dari 10. Yah, meski aku tidak yakin sama sekali, sifatnya mirip dengan King Yu, haha. Li Haoran, yang juga muncul dari kehampaan, dikelilingi oleh banyak prajurit dari Kekaisaran Tianlong. Dia tiba-tiba melihat ke arah Lin Nan dan langsung berbicara kepada Lin Nan, Ling Xueyan dan King Yu. Apa maksudmu? Lin Nan sedikit terkejut. Lin Nan awalnya memiliki keyakinan bahwa dia akan membasmi Li Haoran yang ingin mencuri wanitanya, tetapi ketika menghadapinya, terutama ketika Li Haoran mengaku bahwa dia tidak tahu bahwa Ling Xueyan memiliki tunangan, dan melihat bahwa dia terluka parah olehnya. Ye Wusheng, dia tidak repot-repot mengambil keuntungan dari orang lain, tapi membiarkan niat membasmi Lin Nan menghilang. Dalam kata-kata King Yu, ini adalah orang yang tidak berperasaan dan percaya diri sampai sombong, tapi dia tidak terlalu menyebalkan, atau dia adalah lawan yang layak dihormati dan dipertimbangkan. Prajurit tersembunyi yang berasal dari dunia sekte, tetapi telah menyatu dengan kita,
tujuan mereka bukanlah naga jenius sejati yang sederhana, tetapi naga sejati yang tak tertandingi. Seseorang dari dunia sekte, naga sejati yang tak tertandingi. Lin Nan dan Ling Xueyan sama-sama terkejut dan menatap King Yu. Mereka tahu bahwa King Yu memang berasal dari dunia sekte, tetapi datang ke Kekaisaran Xuantian ketika dia sangat lemah. Tujuan King Yu sama, kan? Haha, King Yu lebih baik dari mereka, setidaknya setengah dari mereka berasal dari dunia sekuler, dan mereka menggunakan sumber daya dunia sekte dan keterampilan para pembudidaya dari dunia sekte, untuk mengambil kesempatan dan keberuntungan kita. Orang-orang ini, sial, sangat disayangkan bahkan jika orang-orang dari dunia sekte yang datang untuk merekrut siswa mengetahuinya, mereka semua menutup mata atau menutup mata. Kata Li Haoran, bagaimana kamu tahu? Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa disembunyikan dariku, Li Haoran. Senyuman percaya diri muncul di sudut mulut Li Haoran, dan menghilang ke langit yang dikelilingi oleh orang-orang Kekaisaran Tianlong. Di akhir babak penyisihan, Wan Qiang diputuskan. Pertarungan arena sesungguhnya akan dimulai dalam 1 bulan. Bulan ini sangat berharga bagi para pejuang yang telah memasuki 10.000 kuat. Pertarungan, dan wawasan di babak penyisihan, apalagi mereka yang telah mencapai 10.000 kuat, bahkan prajurit yang tersingkir telah memperoleh banyak hal karena hukum surga dan warisan kebetulan dari alam suci Long Yuan. Ini semua membutuhkan waktu untuk dicerna dan diserap. Setelah Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan kembali ke istana tempat Kekaisaran Xuantian berada, mereka berkomunikasi sebentar sejenak. Setelah memahami pesan dari Li Haoran kepada mereka dari King Yu, mereka masing-masing mulai mundur. Panggilan. Di dalam kamar, Lin Nan menghela nafas panjang dan duduk bersila. Hingga saat ini, suasana hatinya sedikit lebih baik dan pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Niat pedang benar-benar sebuah obsesi yang mempengaruhi pikiran seseorang, terutama pembasmian gila-gilaan. Namun, kekuatan tempur yang dilepaskan oleh latihan ekstrim semacam ini memang kuat. Karena dia terbangun secara tak terduga, tidak masalah. Pendekar pedang tiada taraf adalah apa yang aku dambakan. Selama aku tidak terikat pada pedang, itu seharusnya tidak berdampak banyak. Menurut apa yang dikatakan Li Haoran, master sebenarnya dari kompetisi keberuntungan naga sebelumnya adalah murid jenius yang telah menyatu dengan dunia sekte sekuler. Dalam kompetisi pendahuluan, mereka tidak ingin diekspos sama sekali. Pertarungan sesungguhnya untuk mereka akan masuk dalam 100 teratas. Oh, naga sejati yang tak tertandingi. Ekspresi Lin Nan menunjukkan sedikit harapan, dan matanya bersinar. Untuk menjadi naga sejati yang tak tertandingi, Anda perlu memperoleh keberuntungan naga yang jauh melampaui kejeniusan naga sejati. Menurut catatan, hanya dengan menyapu bersih semua master dalam kompetisi keberuntungan naga Anda dapat mengumpulkan keberuntungan naga untuk mencapai puncak kejeniusan naga sejati yang tak tertandingi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pernah muncul, dan sekarang menjadi keberadaan yang terkenal di dunia sekte. Tertawa, dengan kilatan cahaya keemasan, jarum Dinghai muncul di tangan Lin Nan. Kali ini, dia mampu membasmi Ye Wusheng dan yang lainnya satu persatu. Lin Nan menggunakan si Dinging Needle 2 kali. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Lin Nan karena, pertama, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah harta ajaib. Setelah dia dikalahkan oleh seorang master, diketahui bahwa alasan memegang batu giok sudah jelas dengan sendirinya, dan saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Kedua, yang lebih diinginkan Lin Nan adalah bertarung dengan kekuatannya sendiri. Sekali bergantung pada harta karun seperti itu, tidak diragukan lagi itu akan berakibat fatal bagi seorang pejuang dan sangat merugikan promosi di masa depan. Tapi kali ini, ketika dia dikejar dan dikepung oleh tuan dari 10 kerajaan, dan mereka ingin membasmi mereka semua sebanyak mungkin, dia harus menggunakannya 2 kali. Suatu saat adalah Ye Wusheng, yang sangat kuat dan datang untuk melakukan pembasmian. Situasi saat itu, belum lagi kekuatan menakutkan Ye Wusheng, yang lebih penting, adalah Lin Nan menghadapi Li Haoran yang tak terduga hanya gunakan yang tercepat hanya dengan kecepatan untuk menghadapi Ye Wusheng. Jika tidak, bahkan jika dia mengkonsumsi terlalu banyak, dia akan sengsara saat menghadapi Li Haoran. Belum lagi, dalam situasi seperti itu, Li Haoran dan Ye Wusheng dapat sepenuhnya membentuk situasi mengapitnya. Ling Xueyan, dan King Yu, harus bergerak. Kedua kalinya, itu adalah Ouyang Kongsheng yang kuat. Tanpa bergerak, Ouyang Kongsheng mampu melarikan diri. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Lin Nan. Kamu adalah kartu truf terbesarku. Menggunakanmu sebagai senjata tersembunyi memang agak tidak adil terhadap kemampuanmu. Lin Nan bermain dengan jarum Dinghai Sen, dan pikirannya sepenuhnya selaras dengannya, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah memasuki alam Cao Yuan dan mulai menyempurnakan Yang Sen, samar-samar Lin Nan merasa bahwa itu sama tingginya sebagai lengan dibandingkan dengan jarum Dinghai Sen. Mengacu pada kesesuaian situasinya, dia mengambil satu langkah lebih jauh,
dan samar-samar merasakan gelombang di dalamnya yang berhubungan dengan pikirannya sendiri. Berdengung. Pada saat ini, yang mengejutkan Lin Nan adalah dia tidak menggerakkannya sama sekali. Dinghai Shenzhen tiba-tiba bergetar seolah-olah menanggapi kata-katanya, secara otomatis memancarkan nafas yang mendominasi langit dan bumi, dan muncul tongkat emas kaki. Apakah senjata itu roh? Pembudidaya pedang? Penanam pedang? Jangan pernah meninggalkan tanganmu dengan pedang, peliharalah dengan pikiranmu siang dan malam, dan peliharalah semangat pedang. Tapi itu adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu lakukan setelah memasuki alam suci. Dan tongkatku, mungkinkah itu harta warisan? Roh senjatanya terbangun. Lin Nan sedikit bersemangat, tetapi tahu bahwa ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tidak masalah, saya hanya punya waktu 1 bulan, saya harap saya bisa membuat terobosan. Segera, Lin Nan bermain dengan jarum emas, menarik napas dalam-dalam, dan mengertakkan giginya seperti seorang prajurit yang ingin mati dengan murah hati demi keadilan, dan mengaktifkan rahasia batin yang membuatnya takut bahkan dengan sarafnya yang sangat kuat yang dewa pemurnian. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Nan sepertinya telah memasuki ruang khusus. Dinghai Shenzhen menyapu dengan tongkat. Tekanan tak berujung dari istana abadi Qiankun ditekan seperti gunung, dan praktik pelecehan diri yang menyakitkan dimulai. Senior, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan memberitahu Lin Nan dan yang lainnya apa yang kamu katakan. Mengenai cara mengambil keputusan, aku benar-benar tidak berani mengambil keputusan tanpa izin. Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan tenggelam dalam pengasingan dan latihan. Mereka tidak tahu bahwa master dari dunia sekte akan datang satu demi satu. Mereka semua adalah tetua yang bertanggung jawab atas pendaftaran saat ini sebelum kompetisi resmi dimulai. Ketika waktunya tiba, mereka datang untuk mengundang Lin Nan, Ling Xueyan dan King Yu untuk bergabung dengan sekte mereka. Ada sekte mulai dari sekte bintang 1 hingga sekte bintang 3. Semakin lemah sekte tersebut, semakin baik kondisi yang ditawarkannya. Bahkan sekte bintang 3 pun memiliki banyak syarat komitmen. Dan tidak peduli berapa peringkat akhir ketiga orang tersebut setelah kompetisi resmi dimulai, ada kondisi yang terjamin. Yan Bo dan Mu Yunzi bersikap hormat dan berhati-hati terhadap setiap kelompok orang yang datang. Saya belum pernah mengalami perlakuan seperti itu dalam hidup saya. Untungnya, tidak ada yang berani melanggar aturan dan memaksa pendaftaran. Sekte Tianyun. Tepat ketika sekelompok master sekte baru saja pergi, seorang lelaki tua memimpin beberapa orang muda dengan aura kuat langsung ke gerbang Kekaisaran Suantian yang tidak tertutup. Yan Bo dan Mu Yunzi sedikit terkejut dan buru-buru berkata dengan hormat, murid luar Yan Bo, Mu Yunzi, silakan temui Penatua Zhou. Ya, orang tua yang dikenal sebagai Penatua Zhou mengangguk sedikit, dengan ekspresi dingin dan arogan, dan duduk di kursi utama tanpa ragu-ragu, berkata, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang sesuatu. Penatua Zhou, tolong bicara. Kekaisaran Suantian Anda telah mencapai apa yang dimilikinya saat ini di bawah perlindungan Sekte Tianyun. Master Sekte telah memanggil Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan untuk bergabung dengan Sekte Tianyun. Karena mereka semua adalah orang-orang berbakat, Master Sekte telah mengabulkannya izin, langsung dipromosikan menjadi murid dalam dari Sekte Tianyun. Tidak peduli apa hasil kompetisi selanjutnya, jika Anda adalah seorang jenius naga sejati, Anda dapat langsung menjadi murid sejati dari pemimpin sekte. Ini, kenapa, kamu tidak puas dengan kondisi seperti itu? Junior tidak berani. Hanya saja hegemoni naga adalah kesempatan bagi para jenius di dunia sekuler untuk melompati gerbang naga. Semua orang bebas. Pilihan dan seleksi diakui di kedua arah. Bahkan kita tidak punya hak untuk ikut campur keputusan mereka, kata Yan Bo. Mengapa kamu tidak bisa mengganggu murid yang kamu latih? Sekte Tianyun telah melindungimu selama ribuan tahun, tetapi kekaisaran Suantianmu bahkan tidak memahami dasar-dasar membalas kebaikan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dalam melindungi Anda. Keluarga kerajaan dan bahkan akademi kami akan menyumbangkan sumber daya kekaisaran yang paling kuat untuk sekte tersebut setiap tahun. Apakah kamu bermaksud tidak mematuhi perintah Master Sekte? Yan Bo dan Mu Yunzi sama-sama marah, tapi mereka tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Kekaisaran Suantian memang dilindungi oleh Sekte Tianyun, meskipun hanya sekedar nama, namun tetap dilindungi, dan Penatua Zhou, Zhou Yunhui, adalah penatua agung dari sekte luar. Yan Bo, Mu Yunzi dan Kaisar Suantian dan anggota kekaisaran lainnya melewatinya setiap tahun untuk memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Mungkin, inilah salah satu alasan mengapa sekte Tianyun Zhou Yunhui bertanggung jawab merekrut siswa untuk kompetisi keberuntungan naga tahun ini. Kami tidak berani melanggar perintah Master Sekte, tapi, apakah itu Lin Nan, King Yu, atau Ling Xueyan, kami tidak bisa lagi membuat keputusan. Tentu saja, kami harus menyarankan agar mereka bergabung dengan Sekte Tianyun,
tapi apa akankah hasil akhirnya, terserah mereka, atau Penatua Zhou dapat bernegosiasi dengan mereka secara pribadi setelah mereka keluar dari pengasingan. Yan Bo dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Meskipun dia merasa sangat tidak senang, dia tidak berani menunjukkannya. Jadi kamu tidak ingin membantu Sekte Tianyun dan ingin meninggalkan Kekaisaran Xuantian. Jangan berani. Ekspresi Yan Bo berubah. Jelas Zhou Yunhui juga tahu bahwa tanpa kasih sayang, dari Yan Bo dan yang lainnya, tidak ada gunanya dia berbicara langsung dengan Lin Nan dan yang lainnya. Bagaimana Sekte Bintang 2 bisa mempertahankan seseorang yang mungkin merupakan naga jenius sejati? Satu-satunya cara adalah memaksa Yan Bo dan yang lainnya untuk tunduk. Apa yang kamu takutkan? Mulai hari ini, Kekaisaran Xuantian akan berada di bawah perlindungan langsung Sekte Bintang 4 kami, Sekte Lingyin. Zhou Yunhui, Anda harus berada di bawah perintah pemimpin Sekte Tianyun untuk mengambil paksa atas 3 anggota Kekaisaran Xuantian. Seorang jenius. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang diam-diam seperti hantu, dan sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, dia berbicara langsung. Sekte Bintang 4, Sekte Lingyin, 7 kata ini membuat Yan Bo, Mu Yunzi dan lainnya dari Kekaisaran Xuantian melebarkan mata karena terkejut. Kemuliaan macam apa ini bagi Kekaisaran Xuantian? Ahem, Penatua Li, ini, saya hanya bercanda dengan mereka untuk memenuhi instruksi pemimpin sekte. Sekte Tianyun kami tidak berani melanggar aturan. Selain itu, saya hanya mencoba untuk memberikan tekanan pada mereka. Saya tidak menyangka Guizhong juga akan tertarik pada mereka bertiga. Jika ini masalahnya, maka Sekte Tianyun kita harus menyerah pada mereka. Menyerah. Kualifikasi apa yang harus diberikan oleh Sekte Kecil Bintang 2 kepada Sekte Lingyin kita? Kembalilah dan beritahu Master Sekte Anda bahwa mulai sekarang, Kekaisaran Xuantian adalah milik Sekte Lingyin kita. Ya, Zhou Yunhui menanggapi dengan ekspresi yang sangat malu, dan setelah berbicara, dia segera pergi dengan beberapa murid Sekte dengan perasaan kecewa. Bagaimana dia berani mengatakan apapun ketika Sekte Bintang 4 mengambil tindakan? Senior, aku, Li Xiao, dan 3 tetua Sekte luar Sekte Lingyin, kamu tidak perlu khawatir. Lin Nan dan 2 lainnya bebas memilih sekte mana yang mereka pilih. Kami melindungi Kekaisaran Xuantianmu tanpa syarat tambahan apapun. Di selain itu, Anda tidak perlu membayar upeti setiap tahun. Yang menarik bagi Sekte Lingyin kami adalah masa depan Kekaisaran Xuantian Anda. Mari kita bahas persyaratan spesifiknya setelah kompetisi keberuntungan naga selesai. Setelah Li Xiao selesai berbicara, dia menghilang di depan semua orang tanpa mengizinkan Yan Bo dan Mu Yunzi berbicara. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Sekte Bintang 4 dan Sekte Lingyin berada di bawah perlindungan Sekte Lingyin. Tidak ada upeti yang diperlukan. Persyaratan khusus akan dibahas setelah kompetisi persaingan antara Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyuan. Tetapi pihak lain tidak meminta salah satu dari ketiganya untuk bergabung dengan Sekte Lingyin sama sekali. Baiklah. Tentu saja, Haoran, kuharap kamu benar. Salah. Jangan khawatir, Anda hanya bisa mengatakan lebih baik dari apa yang saya katakan. Ling Xueyan, Lin Nan, dan King Yu lahir di Kekaisaran Xuantian di peringkat terbawah pada saat yang sama, yang sudah menjelaskan segalanya, bukan untuk sebutkan bahwa tuanku pernah merasakan. Ah, apakah kamu, tuanmu, merasa seperti itu? 2 pohon menjadi hutan, dan badai muncul, dan cahaya kemasan muncul untuk menentukan dunia. Li Haoran berdiri di lantai atas menara berbentuk bintang berujung 6, berdiri dengan tangan di belakang tangan, melihat jauh, menghadap kota Longyuan di bawahnya, dan berkata dengan santai. Bahkan menghadapi para tetua Sekte Bintang 4, dia tampaknya masih menjadi penguasa langit dan bumi. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Pada hari ini, matahari terbit seperti api, dan dengan suara auman naga yang luar biasa yang bergema di seluruh dunia, seluruh kota Longyuan mendidih. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan. Kota di langit, arena ditangguhkan. Langit di atas seluruh kota Longyuan diselimuti sinar cahaya warna-warni. Di atas energi naga yang mengepul, platform observasi besar, tinggi atau pendek, tampak tergantung di kehampaan. Setiap platform tontonan dapat menampung sekitar 10.000 orang, dengan total ratusan kursi. Inti dari platform tontonan adalah arena gantung besar yang membentang di 10 arah. Lingkungan sekitar arena dikelilingi oleh bebatuan mengambang yang aneh, yang merupakan tempat duduk 10.000 pemain kuat. Hihihi, di tengah suara raungan naga yang menggelinding, prajurit yang padat naik ke langit seperti belalang. Prajurit pendamping dari kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, serta prajurit yang datang khusus untuk menonton pertandingan dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran Tianlong, mendarat di platform tontonan, satu demi satu. Kemudian, sinar cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari 9 langit.
Dengan setiap sinar cahaya keemasan, seorang prajurit muda jenius muncul di mata semua orang, mendarat langsung di atas batu aneh yang ditangguhkan, masing-masing menempati satu bagian. 10.000 pemain kuat. Wajah para tokoh semuanya memiliki sedikit kegembiraan dan harapan, bahkan mereka yang relatif lemah pun bangga pada saat ini. Wan Qiang adalah salah satu dari 10.000 murid jenius teratas di antara 800.000 orang terpilih dari 8.000 kerajaan di dunia sekuler. Negeri dongeng tidak lebih dari ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam turnamen keberuntungan naga untuk pertama kalinya kagum pada saat ini. Lin Nan, yang perlahan mendarat di batu aneh dalam cahaya keemasan, tidak terkecuali. Dia menatap arena yang ditangguhkan seolah-olah dia telah memasuki negeri dongeng Sten dan kota langit di atas yang menghadap kering sangat terkejut. Terutama kota di langit, indera sesat Lin Nan tidak bisa merasakan nafasnya sedikitpun. Meskipun dia bisa melihatnya, itu seperti fata ana, sulit dipahami, dan dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Lin Nan, sudah berakhir, kenapa aku sangat tidak beruntung berada di grup yang sama dengannya? Bukan, ini sungguh sial. Ibel tongkat jarum emas, seorang maniak pembasmi, hanya ada beberapa prajurit yang masih hidup dari 10 kerajaan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Jangan temui dia terlalu dini. Di bebatuan aneh tidak jauh dari Lin Nan, setiap prajurit tampak tertekan saat melihatnya, diam-diam berdoa agar tidak bertemu Lin Nan sebelum waktunya. Lin Nan mengangkat bahu, duduk bersila, dan perlahan melepaskan pikirannya, merasakan aura para prajurit di sekitarnya. Kupikir kamu bisa membuat terobosan, tapi sayangnya. Mata Li Haoran tertuju pada Lin Nan saat dia muncul. Setelah merasakan aura di tubuh Lin Nan, dia sedikit mengernyit dan berbicara langsung melalui suaranya. Lin Nan sedikit mengangkat alis pedangnya, matanya bersinar, dan persepsinya yang kuat jatuh pada Li Haoran dengan tidak hati-hati. Pada saat ini, mata Lin Nan bersinar dengan cahaya keemasan redup. Sayang sekali, jangan berpura-pura keren di depanku ketika kamu tidak ada pekerjaan, dan bertingkah seolah kamu menyendiri, jenius, aku yang terbaik, aku sangat mengenalmu. Apa yang kamu pura-pura mengerjakan? Lin Nan langsung menyemprot. Setelah sebulan berlatih dan mengasingkan diri, kondisi pikirannya telah kembali normal. Entah itu pengaruh niat pedang membasmi atau kebajikan wanita, semuanya telah diubah di bawah seni hati Qian Kun Jue tingkat keempat. Memperbaiki Dewa Yang, tidak ada gunanya, pada saat ini, platform spiritual Lin Nan sangat jelas, tanpa belenggu lagi. Bagaimana dia, yang sudah kembali marah, bisa menahan penampilan Li Haoran yang menyendiri, seolah-olah semua orang ingin memujanya dan mendominasi dunia. Yah, adikmu, baiklah, aku sedang memarahimu, apakah kamu mengerti? Apakah kamu berpikiran pendek? Kamu seharusnya beruntung karena kakakku belum dipromosikan. Meskipun hasil akhir dari promosi atau tidak adalah menyiksamu menjadi kepala Nangui. Tentu saja, aku memikirkanmu pada awalnya. Demi tidak memanfaatkan orang lain, saudaraku, aku bisa bersikap lembut dan mengampuni nyawamu. Mata Lin Nan tegas dan penuh provokasi, dan sudut mulutnya yang sedikit terangkat memancarkan aura kesembronoan yang tiada taraf. King Yu dan Ling Xueyan, yang secara langsung dikelompokkan oleh cahaya keemasan yang diteleportasi, muncul pada waktu yang hampir bersamaan dengan Lin Nan, tetapi dalam posisi yang berbeda, tetapi mereka berdua memperhatikan penampilan Lin Nan saat ini. Gangster kecil itu benar-benar kuat. Jejak keterkejutan melintas di mata King Yu, lalu dia menarik napas panjang, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berpikir dalam hati. Melihat penampilan Lin Nan saja sudah membuatnya merasa lega. King Yu awalnya berpikir bahwa penyesalan Lin Nan, pembasmian gila terakhir, dan niat pedang membasmi mungkin menjadi penghalang Ibel yang memenjarakannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa membantu Anda mengatasi Ibel dalam diri Anda hanya bisa menyesuaikan diri. Dari sudut pandang King Yu, Lin Nan mungkin tidak bisa lepas dari keadaan pikiran ini dalam beberapa tahun. Untungnya, kekuatan Lin Nan cukup baginya untuk masuk ke dunia sekte, dan tidak akan ada masalah bahkan untuk 4 orang sekte bintang. Tapi sekarang, seperti yang diharapkan King Yu, dia diteleportasi langsung dari retret. Pertama kali dia melihat Lin Nan, dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa mantan gangster kecil itu telah kembali. Hanya dalam 1 bulan, Lin Nan tampaknya telah sepenuhnya menghilangkan pengaruh Ibel batiniahnya. Oke Xueyan, kamu tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Tidakkah menurutmu begitu? Sepertinya. Kamu layak mendapat pukulan. King Yu dan Ling Xueyan saling memandang dan tersenyum. Li Haoran sedikit mengernyit dan menatap Lin Nan dari kejauhan. Dia tidak tahu bagaimana berbicara sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang, dan orang yang seumuran, akan berani berbicara dengannya dengan tidak bermoral, dan memperlakukannya dengan kasar, dia seperti Nangui. Bersikap lembut dan selamatkan sedikit nyawa. Tapi segera.
Apa yang membuat Lin Nan mengerutkan kening adalah alih-alih merasa kesal, Li Haoran menatap Lin Nan dengan ekspresi sedikit bersemangat dan berkata, "Oke, mari kita lihat siapa yang menyiksa siapa hingga menjadi kepala Nangui." Saudari, istri kecil. Kemudian suara Lin Nan muncul di telinga King Yu dan Ling Xueyan. Tidak lama kemudian, di mata Ling Xueyan, King Yu berubah menjadi, bernafsu, memandang Lin Nan, tampak seperti rubah betina yang menakjubkan, dan Ling Xueyan sendiri menjadi pemalu dan sombong, seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Waktunya telah tiba. Di penghujung jam, dan di awal jam, suara agung tiba-tiba terdengar dari 9 langit, dan suara itu berguncang ribuan mil. Mengikuti kata-kata ini, ratusan lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan di bawah sinar cahaya warna-warni, mereka mendarat di arena besar yang ditangguhkan ke segala arah. Para jenius keberuntungan naga, wasit dan Wan Qiang telah siap untuk kompetisi keberuntungan naga ini. Sama seperti aturan sebelumnya, para murid Wan Qiang akan dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan penampilan mereka di babak penyisihan dan rata-rata kekuatan masing-masing kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 1.000 orang. Mereka akan melakukan babak penyisihan grup untuk menentukan 100 teratas dalam grup dan maju ke Dragon Fortune Tousan. Hidup atau mati ditentukan oleh takdir, satu-satunya aturan adalah kekuatan. Tugas semua wasit hanya menyatakan menang atau kalah, dan menyelamatkan pemain ketika mengaku kalah. Tentu saja wasit tidak bertanggung jawab berhasil atau tidaknya penyelamatan tersebut, kekalahan sejak awal. Arena 10 partai akan diadakan pada waktu yang sama. Sebanyak 3 babak sistem gugur akan dilakukan untuk menentukan 125 teratas di grup. 100 teratas di grup akan ditentukan sementara berdasarkan keberuntungan naga, 25 prajurit terakhir akan memiliki kesempatan untuk menantang. Jika tantangan gagal, mereka akan tersingkir. Jika prajurit yang ditantang adalah setelah menang, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk menantang. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang aturan ini. Saya yakin semua orang tahu bahwa sekarang, kompetisi hegemoni Long Yun akan segera dimulai. Presiden Aliansi Kekaisaran dan orang nomor 1 di dunia sekuler, Zhao Wuji, yang bertanggung jawab atas turnamen keberuntungan naga ini, naik ke panggung dan mengumumkan. Cek. Segera setelah Zhao Wuji selesai berbicara, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba muncul di atas arena gantung Sifang, dan sinar cahaya warna-warni turun, membentuk batasan pelindung yang sangat kuat. Pada saat yang sama, sebuah menara dengan peringkat pemain grup muncul di depan arena masing-masing pihak. Berdengung. Segera, di antara ribuan nama emas namun agak redup di setiap tablet menara, 2 nama menyala, mekar dengan cahaya terang. Sebenarnya yang pertama, sepertinya evaluasi kekuatan tempurku juga yang pertama di grup. Tertawa, Lin Nan sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri. Menurut aturan sebelumnya, urutan penampilan di babak sistem gugur grup didasarkan pada penilaian kekuatan tempur, bukan peringkat keberuntungan naga. Jika tidak, jika ada peringkat keberuntungan naga, mungkin akan dimanfaatkan oleh beberapa pejuang. Nama Lin Nan secara alami adalah yang pertama di grup, tapi itu adalah Long Yun. Sekarang menjadi yang pertama muncul sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa evaluasi kekuatan tempur Lin Nan juga yang pertama di grup, yang sesuai dengan namanya. Lagi pula, dia yang nomor 1 di Dragon Look tidak bisa menjadi yang terlemah dari yang terkuat versus yang terlemah. Lin Nan dan yang lainnya tidak perlu terbang sendiri. Di bawah inspirasi token, mereka perlahan naik ke langit dan terbang langsung ke arena kelompok mereka. Pada saat yang sama, mereka naik ke panggung grup masing-masing. Li Haoran dan King Yu juga menjadi yang pertama dalam peringkat keberuntungan naga grup mereka dan menjadi yang pertama muncul. Ling Xueyan adalah yang pertama dalam peringkat keberuntungan naga grup mereka, tapi dia bukan yang pertama dalam hal penilaian kekuatan. Saya mengaku kalah. Akui kekalahan. Tepat setelah naik ke panggung, pemenang dan pecundang dari 10 kelompok langsung ditentukan. 10 orang di bagian bawah kelompok evaluasi pertempuran menghadapi 10 prajurit yang semuanya adalah orang suci dari surga kedua dan ketiga kecuali Lin Nan untuk bertarung, adalah mati. Satu-satunya yang berada di puncak alam Chaoyuan adalah Lin Nan, tetapi tidak hanya memiliki budidaya jiwa Dao dari orang suci surgawi ketiga, tetapi kekuatan tempur seni bela dirinya juga menakutkan. Saat lawannya menyerah, Lin Nan mendapatkan semua keberuntungan naga di tubuhnya, energi naga mekar ke langit, dan bayangan naga asli mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh dunia. Keberuntungan naga ekstra bahkan bukan milik Lin Nan. Ini bahkan bukan sepersekian persen, hanya menjadi sedikit lebih cerah, hampir tidak terlihat. Selanjutnya, dimulai dari pertandingan pertama grup dan berlangsung lebih dari 200 pertandingan, sebagian besar dari mereka memilih untuk mengaku kalah. Bahkan bagi para pejuang yang tidak mengakui kekalahan secara langsung, hasil akhirnya sebagian besar konsisten dengan penilaian kekuatan tempur. Kadang-kadang, ada pembalikan individu, terutama para pejuang yang terlalu mudah mundur.
Menguasai. Baru menjelang game ke-300, game tersebut akhirnya menjadi intens. 300 pertandingan kemudian, terjadi pertarungan antara peringkat ke-300 dan ke-700 dalam evaluasi kekuatan tempur. Kesenjangan kekuatan telah semakin menyempit, dan seiring berjalannya permainan, kekuatan tempur semakin dekat, dan pertempuran menjadi semakin dekat semakin seru. Tidak ada keraguan bahwa model distribusi seperti itu dapat dengan cepat menghilangkan para pejuang yang hampir tidak memiliki harapan untuk masuk 500 besar dalam grup. Namun, meski demikian, butuh 2 hari penuh untuk mengakhiri seluruh 500 pertandingan di babak pertama babak sistem gugur grup. 500 orang tersingkir dari setiap kelompok. Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan bahkan tidak mengambil tindakan. Babak kedua dan ketiga babak sistem gugur grup berlanjut tanpa waktu istirahat. Pertarungan menjadi lebih intens dan kejam, dan proporsi prajurit yang mati menjadi semakin tinggi. Babak kedua dan ketiga selesai, ketika 125 teratas ditentukan, hampir 100 prajurit tewas di setiap kelompok. Bukan karena wasit tidak menyelamatkannya, tetapi ketika pemenang pertandingan terkuat ditentukan, satu terluka dan yang lainnya meninggal. Setelah 3 putaran kompetisi grup, Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan masih belum memiliki kesempatan untuk bergerak, sehingga lawan mereka menyerah begitu saja. 10 tokoh teratas dalam daftar umum keberuntungan naga, dan tokoh-tokoh yang bersama-sama membasmi hampir semua murid jenius dari 10 besar kerajaan 100 teratas. Bagaimana prajurit biasa berani bertarung? Aturan distribusi ditakdirkan untuk membuat yang kuat tidak mungkin bertemu di babak sistem gugur. Namun, meskipun para pemain top tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, mereka menerima banyak keberuntungan naga. Bahkan jika dihitung secara kasar, itu setara dengan keberuntungan naga dari 900 orang yang tersingkir yang dibagikan kepada semua orang yang masuk 100 besar, grup, dengan rata-rata satu orang mendapatkan semua keberuntungan naga dari 9 pemain kuat. 12 prajurit teratas seperti Ling Xueyan dan King Yu, yang sudah tertinggal, muncul satu demi satu dengan keberuntungan naga mereka melonjak ke langit dan berubah menjadi hantu naga. Jenius naga sejati mencapai posisi ke-12 sebelum bersaing untuk 100 besar dalam tantangan grup. Itu sebuah tantangan, tapi sayangnya, sepertinya aku masih tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kakakku. Lin Nan diam-diam berpikir bahwa dia sedikit iri pada para pejuang yang menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi sekarang mulai menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit, menyebabkan gelombang seru dan sensasi. Selain itu, meskipun para master tersembunyi ini hanya menunjukkan puncak gunung es dalam hal kekuatan sejauh ini, persepsi abnormal Lin Nan, terutama mata dengan cahaya keemasan yang redup, dapat dengan jelas merasakan 10 kelompok dan 10 arah di arena setidaknya selusin pria dengan kekuatan mengerikan tersembunyi di tubuh mereka. Ayo, tantang aku, tantang aku. Tangan Lin Nan sangat gatal. Selama bulan pengasingan ini, seperti yang dikatakan Li Haoran, dia tidak membuat kemajuan apapun, tapi itu hanya karena energi sejati dan nafas jiwa di tubuhnya tidak dapat mendeteksi kemajuan apapun tidak dapat dideteksi. Misalnya, belum lagi Li Haoran, bahkan Lin Nan sendiri tidak tahu seberapa kuat serangan itu setelah memadatkan kekuatan fisiknya. Contoh lainnya adalah keadaan pikiran. Setelah Lin Nan mengalami perjalanan mental ini, dapat dikatakan bahwa dia telah meningkatkan transformasinya. Niat pedang membasmi masih ada, tapi Lin Nan dapat dengan bebas mendekati emosi dan keadaan pikirannya yang mendalam, dan muncul dari lumpur tanpa ternoda. Menghadapi persaingan tersebut, ia merasa seperti sedang berjuang sekuat tenaga, dan tangannya benar-benar gatal. Apalagi saat ini, ketika jutaan orang sedang menonton dan seluruh dunia menyaksikan, Lin Nan semakin heboh tanpa alasan. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari 100 prajurit teratas di grup 101 hingga 125 yang menantangnya. King Yu, Ling Xueyan, Li Haoran, yang diakui sebagai master nomor 1, dan beberapa prajurit yang berada di peringkat 100 teratas peringkat kontes keberuntungan naga, semuanya berada dalam situasi yang mirip dengan Lin Nan. Qian, bagaimana dia bisa masuk dengan mudah? Kamu telah menjadi naga jenius sejati. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir, bukankah Kekaisaran Xuantian kita akan menjadi yang terkuat di tahun ini? Orang-orang Kekaisaran Xuantian menghela nafas. Berapa kali berturut-turut mereka mencoba yang terbaik dan mengorbankan begitu banyak talenta, mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan salah satu dari 10 orang teratas. Tapi kali ini, Lin Nan dan 3 lainnya dipromosikan ke 100 besar kelompok tanpa ada yang berani bertarung. Mereka termasuk di antara 1000 teratas dalam daftar keseluruhan, dan ketiganya berubah menjadi naga, untuk sementara menjadi naga jenius sejati. Ini hanyalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Qian telah lahir. Suara Agung Zhao Wuji, Presiden Aliansi Kekaisaran, terdengar. Setelah murid Qian, mereka akan diganggu lagi, dan kekuatan tempur mereka akan dievaluasi ulang berdasarkan kinerja semua murid Qian.
Mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok lagi, masing-masing beranggotakan 100 orang. 10 kelompok teratas grup akan ditentukan, yang merupakan 100 teratas dalam daftar keseluruhan. Waktunya 3 hari kemudian. Sekarang, Qian Qiang bisa pergi. Para murid yang telah dieliminasi oleh Wan Qiang akan tetap tinggal. Apakah sekte manapun memilih Anda tergantung pada apakah penampilan Anda sebelumnya telah mengesankan para senior dari sekte tersebut. Meskipun murid Wan Qiang yang tersingkir telah kehilangan semua keberuntungan naga mereka, selama mereka belum mati, mereka sudah membawa sejumlah keberuntungan naga, dan tergantung pada kinerja mereka, kekuatan keberuntungan naga yang mereka bawa juga berbeda. Ini memiliki pengaruh tertentu pada keberuntungan naga bagi kekaisaran tempat dia berada dan sekte yang memilihnya. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius yang tidak beruntung dan beberapa murid yang terkait dengan sekte tersebut. Lin Nan. Tepat ketika Lin Nan hendak bergabung dengan King Yu, Ling Xueyan dan orang-orang dari kekaisaran Xuantian, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tiba-tiba muncul di depan Lin Nan, sangat tenang dan tenang. Lin Nan, kamu adalah idolaku. Senang bertemu denganmu. Namaku Nilu, dan ini kakak laki-lakiku. Xiao Feng, kan? Sebelum gadis itu selesai berbicara, Lin Nan menatap langsung ke arah anak laki-laki yang tampak aneh itu, tersenyum sedikit, dan berkata langsung. Ah, Lin Nan, kamu sebenarnya tahu namanya. Gadis kecil, jaga dirimu baik-baik. Meskipun anak laki-laki ini tidak sebaik kakakku, dia sangat kuat. Surga ketiga orang suci, tersembunyi dengan cukup baik. Dan karena kamu, berani tampil di hadapanku, saudaraku, adalah tanda cintaku yang mendalam padamu, yang patut dipuji atas keberanianku. Lagi pula, kamu cukup menatap matanya saja. Wajahnya terlalu palsu. Mendesis. Lin Nan tersenyum pada gadis yang penuh gairah, berani, dan lugas, dan setelah berbicara, dia berubah menjadi sangat mudah dan terbang bersama King Yu dan Ling Xueyan yang telah tiba. Xiao Feng yang terlihat kaget, dan Nilu yang sedikit bingung tertinggal. Mustahil. Bagaimana dia bisa melihat menembus diriku? Bagaimana mungkin? Xiao Feng menatap punggung Lin Nan saat dia pergi dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang kamu maksud dengan orang suci tingkat ketiga? Kakak senior, kamu telah menyembunyikan wilayahmu. Lihat saja matamu, wajahmu terlalu palsu, apa maksudmu? Mungkinkah wajahmu disamarkan? Lu mengulurkan tangan dan mencubit wajah Xiao Feng, menariknya maju mundur, ini sangat nyata, apa yang palsu? Tapi Xiao Feng sepertinya tidak punya perasaan. Dia melihat ke arah Lin Nan pergi dengan kaget dan menggumamkan dua kata aku melewatkannya. Ini mungkin lawan yang lebih kuat dari Li Haoran. Siapa itu? Ling Xueyan memandang Lin Nan yang tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru tersembunyi yang dikatakan Li Haoran. Sebelum Lin Nan dapat berbicara, King Yu berkata langsung, adik laki-laki, apa yang kamu katakan kepada mereka sehingga membuat Xiao Feng begitu terkejut? Kakak senior luar biasa, sepertinya kamu juga memperhatikannya. Kakak tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menunjukkan alam tersembunyinya dan penampilannya mungkin palsu, kata Lin Nan. Tentu saja, Lin Nan tidak bisa menceritakan masalah rahasia seperti itu di depan umum, tetapi memberitahu Xiao Feng dan seorang gadis bernama Nilu melalui transmisi suara. Bisakah kamu memberitahu secara spesifik? Kali ini giliran King Yu yang kaget, menatap Lin Nan dengan heran dan bertanya. Hei hei, Lin Nan tiba-tiba menoleh untuk melihat King Yu, matanya yang gelap dan dalam bermekaran dengan cahaya kemasan samar pada saat ini. Tertawa, King Yu terkejut, dan segera mengulurkan tangannya untuk menutupi mata Lin Nan. Jangan lihat aku diberkahi dengan kekuatan magis, teknik mata langit. Teknik mata langit, bukankah itu mata api dan mata emas? Mata api dan mata emas. Apa itu? Aku sendiri yang menamainya. Tidak buruk, tapi kamu jelas diberkahi dengan kekuatan magis teknik mata surgawi, dan itu dalam kondisi utama yang baru saja dibangunkan, kan? Yah, itu benar, kata Lin Nan. Itu tidak benar. Lin Nan jelas belum membangkitkan garis keturunan kunonya. Bagaimana dia bisa membangkitkan kekuatan magis bawaannya? Kekuatan magis bawaan biasanya hanya dapat dibangunkan oleh mereka yang mewarisi garis keturunan kuno, seperti dua kekuatan magis bawaan Ling Xueyan Golden Cicada Escapes Shell dan Golden Rock Spread Wings. Pada saat ini, Ling Xueyan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari surga ketiga alam suci meskipun dia belum melangkah ke alam suci karena dua kekuatan magis bawaannya. Dia juga seorang pejuang jenius yang bisa menunggu kesempatan untuk membasmi orang-orang kudus di surga pertama atau bahkan kedua. Dan 1 bulan setelah kompetisi pendahuluan, kemajuannya semakin terlihat jelas, dan dia secara samar-samar telah mencapai titik dipromosikan ke alam suci setengah langkah. Garis keturunan kuno bukanlah apa-apa. Hei, istri kecil, aku tidak sedang membicarakanmu, Jin Peng, atau bahkan membangunkan Kun Peng, aku memikirkannya, ada yang seperti itu.
Apa itu? Ling Xueyan memecahkan kaserole dan bertanya. Setelah mengalami hidup dan mati, dan mengalami kompetisi pendahuluan ini, Ling Xueyan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang hatinya sendiri. Mungkin peningkatan seni bela diri dan kebangkitan lebih lanjut dari garis keturunannya yang membuat karakternya lugas, jelas, dan proaktif. King Yu, mantan idolaku, sekarang menjadi saingan cintaku, Vixen. Meskipun dia masih sangat kuat, dia tidak lagi tak tertandingi dan tak tertandingi. Dia percaya diri, tidak kalah percaya diri dari King Yu. Tidak ada apa-apa. Lin Nan berkata dengan canggung. Adikmu, Kun Peng, keberadaan mengerikan macam apa itu? Melahap langit dan bumi, memakan naga. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Su Xian benar-benar lebih rendah, benarkah? Saat mereka berbicara, orang-orang dari Kekaisaran Xuantian bergabung dengan Lin Nan dan yang lainnya satu demi satu. Kakak Nan, Guru King Yu, kakak ipar, selamat telah memasuki Qianqiang. Meskipun Qianqiang bukan untukmu, tidak ada yang perlu diberi selamat, hehe. Meng Beihe tidak merasa kecewa karena tidak bisa masuk ke Wan Qiang, tapi setelah mengalami ujian hidup dan mati di kompetisi pendahuluan, hubungannya dengan Gao Yanan menjadi lebih dekat. Gao Yanan yang sudah lama memikirkannya, memandangi manisnya putri kecilnya yang membuat Lin Nan mabuk. Nan King Yu, Xueyan, kami tidak bisa lagi memberimu nasihat apapun tentang kondisi kekuatanmu saat ini. Namun, istirahat 3 hari ini akan menjadi lelang teratas ribuan kerajaan di dunia sekuler dan kamar dagang di dunia sekte. Akan ada banyak orang yang datang, dan barang-barang yang dilelang terutama untuk kalian yang memiliki ribuan tuan. Ditujukan pada kita, turnamen keberuntungan naga tidak pernah membatasi perlengkapan senjata. Serangan 1 kali, senjata tersembunyi rune yang dijaga, dan penjinak binatang buas sama dengan ujian aliansi Akademi Kekaisaran Xuantian kita. Selama mereka bisa disempurnakan dan dijinakkan sendiri, kalian semua bisa berperang. Jadi, mari kita lihat. Meskipun fondasi kekaisaran kita tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan kuat lainnya, kali ini keluarga kerajaan, aliansi akademi kita, dan banyak kekuatan di kekaisaran kita akan mendukung Anda sepenuhnya. Selama Anda membutuhkannya, kerajaan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Yan Bo dan Mu Yunzi berkata bahwa mereka memiliki keberanian untuk mengorbankan segalanya demi Lin Nan dan yang lainnya. Tuan, kami tidak membutuhkannya. Ini hanyalah dunia sekte yang memanfaatkan cinta dan harapan kerajaan besar terhadap murid-muridnya dan mengambil kesempatan untuk memeras. Di atas jenius naga sejati, orang-orang sekte lebih tertarik pada bakat dan keterampilan tempur individu itu sendiri. Menggunakan kekuatan eksternal sebenarnya akan menurunkan evaluasi. Jadi, di antara para jenius naga sejati sebelumnya, pernahkah Anda melihat seseorang yang mengandalkan peralatan dan senjata untuk menang? Kata King Yu. Lin Nan, yang hendak mengatakan sesuatu, mematikan mesin. Kita di sini demi jenius naga sejati, bagaimana kita bisa mengorbankan nilai kita dengan memperlengkapi diri kita dengan senjata? Namun, tidak masalah bagi penjinak hewan untuk menjinakkan hewan peliharaan spiritualnya sendiri. Xiao Yan tampaknya menjadi semakin menakutkan di bawah pengaruh Xiao Longnui. Orang suci tingkat pertama yang normal seharusnya baik-baik saja. Adapun gadis naga kecil, Lin Nan hanya bisa memikirkannya. Penyihir kecil ini sama sekali tidak memiliki hal yang mematikan di depannya. Yang dia miliki hanyalah dan kematian tanpa kompensasi dan nafsu yang tak terbatas. Xiao Yan adalah macan api merah bermutasi yang cerdas, kuat, dan ia telah melampaui batasnya sendiri, bermutasi, dan dipromosikan ke peringkat monster tingkat surga. Namun, di depan gadis ibel kecil, ia jauh lebih jinak daripada kucing sungguhan, atau lebih tepatnya takut, setiap kali Lin Nan mengasingkan diri, itulah saat gadis ibel kecil itu keluar mencari udara segar dan meniduri Xiao Yan. Namun, apakah itu gadis ibel kecil atau Xiao Yan, Lin Nan tidak pernah membiarkan mereka menunjukkan kekuatan mereka. Terutama Xiao Longnui, yang keberadaannya tidak boleh diungkap untuk saat ini. Belum lagi kemampuannya, menjadi hewan peliharaan spiritual humanoid saja sudah cukup membuat heboh dunia sekte, belum lagi suara, sosok, dan penampilannya semuanya setingkat penyihir yang bisa membingungkan dunia. King Yu, guru mengatakan yang sebenarnya. Ini juga merupakan keinginan semua orang di Kekaisaran Xuantian kita. Apapun yang terjadi, kami akan pergi dan melihatnya. Jika kami melihat apa yang Anda butuhkan, selama kami mampu membelinya, maka belilah itu, dan kamu bisa menyiapkannya. Tapi kamu tidak bisa menggunakannya tanpa persiapan. Menguasai, Xiao King Yu, ini adalah keinginan tulus kami. Ayo pergi, kami berdua akan mengajak kalian bertiga melihatnya bersama. Yang lain harus kembali ke kediamannya dulu, kamu tidak boleh pergi atau masuk. Ayo pergi, kakak perempuan, mari kita lihat. Alangkah baiknya mendapatkan pengalaman. Xue Yan dan saya belum pernah bertemu kamar dagang di dunia sekte,
kata Lin Nan. Baiklah, King Yu benar-benar tidak ingin guru dan semua orang di Kekaisaran Suantian membayar apapun untuknya, Lin Nan, dan Ling Xueyan. Dengan bakat mereka bertiga, mereka pasti akan menjadi yang terbaik ketika mereka memasuki dunia sekte. Mungkin perlu waktu untuk beradaptasi, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan perhatian sekte tersebut, dan sumber daya yang dia peroleh dapat dengan mudah membasmi kekayaan seluruh Kekaisaran Suantian. Bagaimana dia bisa tega merebut Kekaisaran Suantian yang sudah tandus sebelum pergi? Matahari bersinar cerah dan angin sepoi-sepoi. King Yu di kiri, Xueyan di kanan, dua tetua di depan mereka. Lin Nan, yang memimpin, sangat santai. Sejak dia melangkah ke kota Longyuan hingga sekarang, Lin Nan belum pernah ke kota pertama di dunia sekuler, baik dalam pengasingan atau dalam kompetisi. Saat ini, Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan semuanya terkenal di kota Longyuan, dan mereka akan segera terkenal di dunia sekuler. Sepanjang jalan, mereka akan menjadi fokus perhatian dan diskusi semua orang kemanapun mereka pergi, dikelilingi oleh dua wanita cantik. Aku sangat iri pada orang lain, dan yang lebih dibesar-besarkan adalah pria ini masih terlihat sangat puas, dia hampir tidak terlihat seperti kupu-kupu malam, Gu Panshengxi. Tapi hal yang paling banyak dibicarakan adalah, bagaimana orang jenius seperti itu bisa muncul di Kekaisaran Suantian yang kecil. Sayang sekali, dengan sumber daya keuangan Kekaisaran Suantian, ia hanya mampu membeli barang-barang dengan harga terendah di lelang teratas di dunia sekuler. Apa gunanya untuk pertarungan puncak kompetisi keberuntungan naga? Jika kita berada di negara XX kita pasti akan bersenjata lengkap dan kekuatan tempur kita akan meningkat satu tingkat, bukan? Lin Nan dan dua orang lainnya tidak peduli dengan pernyataan seperti itu. Tapi wajah Yan Bo dan Mu Yunzi sedikit merah. Meskipun semua orang mengatakan itu tidak menyenangkan, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sebelum mereka datang, meskipun mereka percaya bahwa Lin Nan dan King Yu akan bersinar, mereka juga membuat keputusan untuk menggunakan kekuatan Kekaisaran Suantian untuk membeli peralatan dan senjata yang kuat untuk mereka setelah mereka memasuki Qianqiang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tidak hanya Lin Nan dan King Yu yang lebih kuat dari yang mereka duga, tetapi Ling Xueyan juga begitu kuat sehingga mereka takjub. Karena begitu kuatnya, dengan sumber keuangan Kekaisaran Suantian, memang mustahil untuk membeli perlengkapan dan senjata kuat yang cocok untuk mereka, atau yang bisa menandingi kekuatan mereka. Selama bulan ketika kamu mengasingkan diri, para tetua dari Sekte Tianyun datang dan ingin merekrutmu secara paksa. Untungnya, kami ditakuti oleh Li Xiao, tetua ketiga dari Sekte luar dari Sekte Bintang 4 Sekte Lingyin. Selain itu, senior Li Xiao secara langsung mengumumkan bahwa dia akan melindungi Kekaisaran Suantian kami. Tapi dia tidak mengajukannya syarat apapun, apalagi membayar upeti dari kami. Sepanjang jalan, Yan Bo dan Mu Yunzi memberitahu Lin Nan dan yang lainnya apa yang terjadi sebelumnya. Namun, yang sedikit mengejutkan Yan Bo dan Mu Yunzi adalah King Yu sama sekali tidak terkejut. Dan dia mengatakannya secara belak-belakan, agar kedua tetua itu tidak perlu khawatir. Semakin baik hasil yang dia, Lin Nan, dan Ling Xueyan capai, semakin baik kondisi yang dapat diberikan oleh Sekte Lingyin kepada Kekaisaran Suantian. Tidak hanya itu, mungkin ada lebih banyak sekte yang bersedia menjadi pendukung Kekaisaran Suantian. Karena ini adalah takdir yang menjadi milik Kekaisaran Suantian. Nasib para pejuang yang lahir di Kekaisaran dan Kekaisaran saling melengkapi. Kekaisaran itu kuat karena para pejuang yang lahir darinya, dan para pejuang itu kuat karena kekuatan Kekaisaran. Ini sama sekali tidak sepihak, tetapi mempengaruhi satu sama lain. Inilah sebabnya semua orang terkejut bahwa Kekaisaran Suantian yang lemah dapat melahirkan orang-orang jenius seperti Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan. Satu-satunya penjelasan adalah keberuntungan Kekaisaran Suantian telah berbalik. Terlepas dari apakah itu dihadiahkan oleh Lin Nan dan yang lainnya, atau apakah nasib Kekaisaran Suantian berbalik dan melahirkan Lin Nan dan yang lainnya, hasilnya tetap sama. Nasib Kekaisaran Suantian terbalik dan kebangkitannya sudah dekat. Kota Longyuan, Pusat Lelang Aliansi. Kekaisaran Suantian, selamat datang, Saudara Lin Nan, Nona King Yu, Nona Ling Xueyan. Kalian berdua, silakan masuk. Ketika Lin Nan dan 5 lainnya muncul di gerbang pusat lelang, lelaki tua yang menjaga pintu dan bertanggung jawab atas penerimaan tiba-tiba menyala dan berbicara dengan sangat sopan dan antusias, tanpa ada niat meremehkan Kekaisaran Suantian. Namun terlihat dari gelarnya bahwa ini karena Lin Nan dan ketiga naga jenius sejati, meski bukan hasil akhir, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Siapakah di antara anak-anak muda ini yang cukup kuat untuk merajalela di dunia sekuler? Begitu mereka melangkah ke pintu, Lin Nan dan 5 lainnya dibawa ke ruang resepsi besar oleh seorang pelayan muda. Orang-orang dari Kekaisaran yang datang lebih dulu sedang duduk di deretan kursi. Ada ruang rahasia di depan aula.
Seorang lelaki tua memanggil nama-nama prajurit dari berbagai negara yang sedang mengantri satu demi satu keluar dari ruang rahasia dan yang lainnya masuk. Bukankah ini lelang? Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tentu saja tidak. Pelelangannya adalah hari terakhir. Sekarang kami tinggal mendaftar dan mengumpulkan harta karun dari kerajaan besar. Apa maksud Suster King Yu? Ling Xueyan bertanya dengan bingung. Mata uang umum di dunia sekuler kita adalah pil Pei Yuan, tetapi di dunia Zhongmen, itu hanyalah pil yang digunakan oleh prajurit tingkat terendah untuk berlatih. Kamar dagang yang berasal dari dunia Zhongmen secara alami meremehkannya. Hal-hal yang mereka inginkan untuk melelang hanya dapat digunakan mata uang umum dunia sekte, Yuan Jingxi dibeli. Tetapi dunia sekuler kita memiliki batu kristal Yuan yang terbatas, jadi kita harus menukarnya dengan harta yang dapat menarik minat dunia sekte. Jadi pertama-tama kita harus mengambil harta karun itu dan menyerahkannya ke rumah lelang. Pertama, lelang harta karun dari dunia sekuler kita kepada orang-orang dari kamar dagang dunia Zhongmen. Lalu kita bisa mendapatkan chip yang sesuai, lalu kita dapat melelang peralatan, senjata, dan harta lainnya untuk dijual di dunia Zhongmen, kata Lin Nan. Benar, sebelum kami datang, kami hanya mengumpulkan total 3.642 batu kristal Yuan tingkat rendah. Tapi jangan khawatir, dengan upaya negara kami telah mengumpulkan banyak benda spiritual surgawi dan duniawi yang berguna bagi dunia sekte tersebut. Termasuk buah King Yun yang kami simpan secara diam-diam selama bertahun-tahun, dan kami memiliki fondasi ratusan tahun. Dengan satu upaya, meskipun kami tidak sebaik 100 kerajaan teratas, kami tidak jauh di belakang mereka. Lagi pula, mereka hampir harus berpartisipasi dalam pelelangan setiap saat. Ya. Ini, kalian bertiga ambil ini. Karena kalian bersama, aku tidak akan membaginya denganmu. Kalian bisa mendaftar nanti. Yan Bo dan Mu Yunzi diam-diam berkomunikasi dengan mereka bertiga. Setelah berbicara, mereka menyerahkan paket langsung ke King Yu. King Yu ragu-ragu sejenak, tapi tetap menerimanya. Sulit untuk menolak kebaikan tersebut. Karena guru dan yang lainnya telah menyiapkannya sebelum datang, jika mereka tidak menerimanya, itu akan membuat mereka tidak bahagia. Adik laki-laki, ayolah, aku juga punya beberapa barang tidak berguna di sini, semuanya diperoleh dari 10 murid kekaisaran. King Yu tidak hanya memberikan tas Qian Kun Yan Bo kepada Lin Nan, tetapi juga mengeluarkan tas Qian Kun miliknya sendiri. Aku punya banyak di sini, ini dia. Ling Xueyan tersenyum tipis dan mengeluarkan beberapa tas Qian Kun, aku hanya tidak tahu apakah itu berguna bagi para pejuang di dunia sekte. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku lupa. Sepertinya aku juga punya banyak tas Qian Kun, dan aku belum sempat melihatnya. Lin Nan tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata melalui suara itu. Dia membasmi Ye Wusheng, Ouyang Kongsheng, Ao Siefeng, dan para jenius lainnya, dan dia juga mendapatkan tas Qian Kun paling banyak. Selain itu, orang-orang itu semuanya jenius dari 100 kerajaan teratas, dan mereka memiliki petualangan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya punya. Mungkin kurang. King Yu, Ling Xueyan, Yan Bo, dan Mu Yunzi terdiam saat mendengar kata-kata Lin Nan. Siapapun yang mendapatkan piala tersebut harus segera diperiksa untuk melihat apakah berguna bagi mereka dan menggunakannya dengan cepat untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Apalagi saat permainan belum berakhir, mereka harus melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan diri. Bulan dia bahkan tidak memeriksa piala yang diperolehnya. Sudah sejauh mana saraf ini berjalan? Hanya saja dia memiliki kepala yang lemah dan kurang hati. Di bawah perhatian banyak prajurit, Lin Nan mengeluarkan tas Qian Kun satu demi satu tanpa keraguan dan memeriksanya dengan konsentrasi. Dari waktu ke waktu, dia memilih beberapa hal, seolah-olah dia sedang mengklasifikasikannya ke dalam tas Qian Kun yang berbeda. Sayangnya, bahkan King Yu dan Ling Xueyan di samping mereka tidak dapat merasakan aura yang dipancarkan oleh Lin Nan ketika dia mengeluarkan harta karun itu. Tampaknya melakukannya dengan santai, tetapi itu berisi rune rahasia yang digunakan oleh alkemis dan pemurni senjata untuk melindungi aura tersebut dari harta karun itu. Setengah jam kemudian, di bawah tatapan iri dan cemburu banyak orang, Lin Nan melihat-lihat ratusan tas Qian Kun. Ratusan, apa konsep itu? Setan tongkat jarum emas adalah reputasi yang layak di antara ribuan legiun dari 10 kerajaan. Selain mereka yang dieliminasi oleh prajurit lain di tahap awal, berapa banyak yang dibasmi Lin Nan di tahap selanjutnya? Tentu saja, di antara ratusan ini, pasti ada prajurit dari kerajaan lain yang bertemu dan bertarung dengan Lin Nan. Kekaisaran Xuantian Lin Nan, King Yu, Ling Xueyan, tolong. Pada saat ini, giliran Kekaisaran Xuantian. Pergilah sendiri. Bagus. Lin Nan tersenyum tipis dan langsung melangkah ke ruang rahasia. Saat dia masuk, Lin Nan merasakan banyak mata terfokus padanya, dan dia benar-benar terisolasi dari dunia luar. Jelas sekali,
Kemampuan perisai dari ruang rahasia ini sangat kuat untuk mencegah orang lain mengintip ke dalamnya. Kekaisaran Xuantian, Lin Nan, bagus, bagus. Pada tahap awal alam Cao Yuan, kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak surga kedua alam suci atau bahkan lebih kuat. Ini sangat jarang bahkan di dunia sekte. Terima kasih senior, saya tidak berani menerimanya. Prajurit tidak peduli dengan usia. Saudara Lin Nan, mari kita mulai. Jangan khawatir, rumah lelang kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai tertinggi untuk harta apapun. Komisinya adalah sangat berharga bagi kalian para jenius naga sejati, terutama bagi pemimpin seperti kalian, kalian bisa langsung mendapatkan diskon 1/1000, berapapun skor akhir kalian. Terima kasih banyak, saudaraku. Lin Nan berkata dengan sederhana, tolong bantu saya melihat nilai dari hal semacam ini. Lin Nan bisa menebak bahwa di antara barisan lelaki tua bermata cerah, mereka semua adalah penilai dari rumah lelang hanya dengan melihat aura mereka. Saat Lin Nan berbicara, dia langsung mengambil setetes air dari tas Qian Kun, seukuran kepalan tangan, menyebarkannya dengan cipratan, berubah menjadi puluhan tetes, dan melayang tepat di depan setiap penilai. Tajam, orang tua yang jelas-jelas bertanggung jawab menatap langsung ke arah Lin Nan dan berkata dengan heran. Kontrol yang luar biasa ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang suci biasa. Setiap tetes darah benar-benar sama, dan melayang di depan puluhan penilai pada saat yang sama. Kontrol seperti itu membuat banyak penilai yang tinggal di rumah bersinar, dan memandang Lin Nan seolah-olah mereka sedang menonton harta karun itu. Air Yin Yang, Tianqi Lingkuan, garis yang menjulang ke langit, menghubungkan ke langit di atas dan mengarah ke dunia bawah di bawah. Ini adalah air suci untuk memurnikan obat-obatan dan senjata, juga dikenal sebagai air Yin dan Yang. Air Yin dan Yang yang begitu murni. Nafas ini tidak dapat mencapai tingkat yang begitu murni tanpa waktu 10.000 tahun untuk menahan esensi bergantian dari Yin dan Yang. Ini jelas merupakan objek suci untuk alkimia dan pemurnian senjata. Yah, itu jarang terjadi bahkan di dunia sekte. Sayangnya, jumlahnya terlalu sedikit, dan satu pemurnian senjata dan ramuan tidak cukup. Jika tidak, bahkan jika itu cukup untuk satu pemurnian ramuan, itu akan bernilai 1000 batu kristal Yuan bermutu rendah. Tidak buruk, sayang sekali. Dalam sekejap, setiap lelaki tua berbicara satu demi satu, mula-mula bersemangat, lalu menyesal. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas air Yin Yang, tidak akan ada gunanya jika tidak cukup untuk satu alkimia. Satu pemurnian ramuan bernilai 1000 Yuan Jingxi tingkat rendah. Lin Nan bertanya dengan heran. Mata air spiritual ini secara alami bukanlah mata air spiritual Tianqi, tetapi mata air spiritual dalam tubuh Xiao Longnui yang jauh lebih murni dan maju daripada mata air spiritual Tianqi. Sekarang Lin Nan membutuhkan energi tingkat tinggi ini untuk menerangi istana abadi Qian Kun. Jika tidak peduli berapa banyak sisa obat inti ajaib yang dia telan, itu tidak akan cukup, itu sangat diperlukan. Tapi Lin Nan tidak menyangka nilainya begitu tinggi. Seluruh kekaisaran Xuantian hanya dapat mengumpulkan beberapa ribu kristal Yuan tingkat rendah. Sebagai seorang alkemis, Lin Nan pasti tahu berapa banyak air Yin dan Yang yang dibutuhkan untuk membuat alkimia dalam satu waktu, 10 liter sudah cukup. Lumayan, dan itu harga awal. Harga awal. Sulit untuk mengatakan berapa harga jualnya. Saat ini, mungkin ada orang yang menginginkannya, tetapi harganya sangat rendah. Nah, tas Qian Kun yang saya miliki di sini berukuran 10 meter kubik dan penuh. Kerajaan Xuantian kita menjual air Yin dan Yang ini. Lin Nan berkata dengan berani sambil melambaikan tangannya. 10 liter cukup untuk memurnikan ramuan satu kali. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, yang bisa dimurnikan 100 kali. 10 meter kubik sama dengan 1000 kali lipat. Cukup dengan memurnikannya sekali saja sehingga bernilai 1000 batu Yuan Jing tingkat rendah, dan 1000 kali bernilai 1 juta batu Yuan Jing tingkat rendah. Tampaknya selain merayunya untuk membantunya sembuh, Lin Nan akhirnya menemukan nilai terbesar dari gadis ibel kecil itu. Ini hanyalah sapi perah, bukan? 10 meter kubik. Banyak penilai terkejut dan hampir berubah menjadi batu. Pramugara yang bereaksi pertama buru-buru mengambil tas Qian Kun Lin Nan, dan segera menyerahkan 10 chip dengan nilai dasar 100.000 batu kristal ke tangan Lin Nan. Berdasarkan harga transaksi akhir, 1 juta adalah harga dasar yang akan kami berikan pada Anda di lelang. Jumlahnya banyak, jadi kami akan membaginya menjadi 10 kelompok untuk dilelang. Selain itu, yakinlah bahwa kami akan menjaga identitasnya, penjual benar-benar rahasia. Tidak masalah. Bagaimanapun, aku mendapatkannya dari para jenius dari 10 kerajaan teratas. Semuanya sia-sia, haha. Lin Nan selesai berbicara sambil tersenyum dan berbalik, meninggalkan banyak penilai yang masih ketakutan. Keluar secepat ini. Ternyata tidak banyak barang bagus yang terjual. Tidak peduli berapa banyak orang jenius yang terbasmi,
mereka tetaplah jenius muda. Tanpa dukungan dari Yayasan Kekaisaran, hal baik apa yang bisa mereka lakukan? Kereta Lingtian Kekaisaran Xuantian akan dilelang, itu cukup bagus. Ketika semua orang melihat Lin Nan sedikit mengernyit, mereka langsung berpikir sendiri. Tidak ada yang berani berkomunikasi secara terang-terangan. Reputasi Ibel Tongkat Jarum Emas dan pembasminya sudah terkenal. 10 kerajaan teratas telah dihancurkan. Kenapa begitu cepat? Aku hanya menjual satu barang, dan yang lainnya. Oh, ayo pergi, tidak peduli berapa banyak yang kita punya, kita adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk berbicara. King Yu, Ling Xueyan, Yan Bo dan Mu Yunzi semuanya tercengang. Bagaimana bisa sama? Meskipun kecuali buah King Yun, tidak ada satupun yang terlalu berharga, dunia sekte tetap harus tertarik pada banyak hal, ini adalah tabungan mereka selama ratusan tahun. Mari kita bicara ketika kita kembali, kata Lin Nan langsung melalui pesan suara sebelum keempat orang itu sempat bertanya. Kembali ke kediaman Kekaisaran Xuantian, Lin Nan langsung menyerahkan beberapa tas Qiankun kepada masing-masing King Yu dan Ling Xueyan, dan berkata ini seharusnya yang kamu butuhkan, simpan sendiri. Lin Nan kemudian memandang Tuan Yan Bo dan Mu Yunzi dan berkata, Tuan, Presiden, bukannya kami tidak menerima keinginan Kekaisaran untuk kami, tetapi kami benar-benar tidak membutuhkannya lagi, Anda tahu. Apa? Mereka berempat melihat 10.000 chip yang muncul di tangan Lin Nan dengan kaget. Perkembangan dan pertumbuhan Kekaisaran tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, kan? Gunakan saja sumber daya ini untuk mengurus Meng Beihe, Chen Wei dan lainnya. Selain itu, sebagai anggota Kekaisaran, kami sebelum Anda pergi, mengapa Anda tidak memberikan kontribusi kepada Kekaisaran? Tentu saja, yang paling penting adalah saya, murid Anda, adalah orang kaya sekarang, hahaha. Lin Nan berkata dengan bangga, sambil memasukkan setiap tas Qiankun ke tangan Yan Bo dan Mu Yunzi. Apa sebenarnya yang kamu jual? Tanya King Yu sambil menatap Lin Nan. Tianqi Lingkuan, saya tidak menyangka itu akan cukup berharga. Lin Nan tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja dia tidak tahu bahwa itu adalah air yin dan yang di tubuh gadis Ibel kecil itu. Alam rahasia King Yun, mata air spiritual Tianqi tempat lahirnya buah King Yun. Itukah yang kamu berikan kepada kami? Ya, tapi ini sedikit berbeda. Ini adalah air yin dan yang lebih murni di inti mata air spiritual Tianqi. Bahkan jika budidaya alkimia Guru Ye digunakan, saya khawatir itu akan sia-sia. Awalnya saya berencana membuat alkimia setelahnya memasuki alam suci. Itu digunakan saat memurnikan senjata, kata Lin Nan. Hal-hal baik harus dibagikan, terutama di depan King Yu dan Ling Xueyan. Bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa apa yang dia tinggalkan adalah baik dan apa yang dia berikan kepada mereka itu buruk? Begitu, air yin yang bermutu tinggi memang merupakan komoditas langka di dunia sekte, karena permintaan akan alkimia dan pemurnian senjata sangat besar. Begitu air yin yang bermutu tinggi muncul, hampir akan terjadi lonjakan. Banyak harta karun bermutu tinggi tidak dapat dimurnikan tanpa harta karun bermutu tinggi. Sedangkan untuk air yin dan yang, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Terkadang kita harus menunggu 1,5 tahun atau bahkan lebih lama karena kekurangan air yin dan yang. Kata King Yu, karena harga dasar yang diberikan kepadamu adalah 1 juta batu kristal, harga transaksi akhir pasti akan beberapa kali lebih tinggi, atau bahkan 10 kali lebih tinggi. Sayangnya, waktunya singkat, dan jumlah kamar dagang di dunia sekte sangat banyak, terbatas, jika ada cukup publisitas dan lelang di dunia sekte, tidak mengherankan jika harganya puluhan kali lebih tinggi. Bukan, giliran Lin Nan yang terkejut. Seharusnya aku tahu aku akan pergi bersamamu. Tapi lupakan saja, kita telah menjual segalanya. Tidak masalah apakah kita kalah atau kalah. Lebih dari 1 juta kristal yuan tingkat rendah seharusnya cukup bagi kita untuk membeli apa kita perlu. Dalam sekejap mata, ini adalah hari ketiga, dan pelelangan tertinggi di dunia sekuler akan segera dimulai. Pagi-pagi sekali, prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang ke sekitar pusat lelang aliansi kekaisaran di kota Longyuan untuk mengagumi ribuan murid kuat yang hampir selalu datang. Meski mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk, mereka bisa melihat sekilas para jenius terbaik di dunia sekuler. Selain itu, beberapa kamar dagang, anisasi perjudian, dan anisasi informasi akan berkumpul dan mendirikan titik-titik di jalan-jalan yang harus dilalui, pusat lelang. Akhir cerita sangat meriah. Ketika Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan memasuki jalan di mana pusat lelang berada, mereka melihat arus orang yang padat dan tak ada habisnya berdiri di kedua sisi jalan yang luas, menatap semua prajurit kekaisaran dengan penuh harap kedatangannya seperti adegan penyambutan pahlawan yang menang atau kedatangan idola setingkat Raja Bumi. Dalam lelang hari ini, hanya 1.000 pemain teratas dan beberapa orang kaya yang telah memperoleh chip yang berhak untuk ikut serta. Bahkan pemimpin tim kekaisaran Yan Bo dan Mu Yunzi tidak memenuhi syarat.
Oleh karena itu, tetua kedua tidak mengikuti. Wei Hao Wei, 10 besar kelompok peramalan resmi tahun ini baru saja dirilis, dan para ahli telah berkomentar, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan kuda hitam yang tersembunyi. 100 pil Pei Yuan, jumlahnya terbatas, jadi cepatlah jika kamu ingin menjualnya. Wei Hao Wei. Ayo pasang taruhanmu. Favorit untuk memenangkan kejuaraan keberuntungan naga adalah Li Haoran, jenius nomor 1 Kekaisaran Tianlong. Kemungkinannya 10 banding 1 Lin Nan, kuda hitam terkuat Kekaisaran Xuantian, tongkat jarum emas Ibel Lin Nan, adalah 20 banding 1. Aku sudah memasang taruhanku, aku sudah memasang taruhanku. Sebelum mereka melangkah ke jalan, Lin Nan dan yang lainnya mendengar teriakan satu demi satu. Lin Nan curiga mereka telah masuk ke pasar sayur. Rahasia-rahasia, mengapa Li Haoran, jenius nomor 1 di dunia sekuler, tidak pernah tertarik pada seorang wanita, tetapi mengejar Ling Xueyan dari Kekaisaran Xuantian. Silakan baca cerita yang dimiliki Li Haoran dan kuda hitam terkuat Lin Nan beritahu. Untuk rahasia lebih lanjut, silakan beli sesegera mungkin. Aku, menghapus. Lin Nan hampir memuntahkan seteguk darah lama, sial. King Yu dan Ling Xueyan tertegun beberapa saat. Lihat, Lin Nan. Dia sangat tampan, semua orang terpesona. 10 dan 2 wanita cantik teratas, King Yu dan Ling Xueyan. Betapa cantiknya wanita, apalagi yang bisa diminta seorang suami ketika Anda memiliki istri yang penuh kasih sayang dalam hidup Anda. Terlebih lagi, mereka ada 2. Aku sangat iri pada kakakku. Ketika semua orang memperhatikan kedatangan Lin Nan dan rombongannya, keributan diskusi tiba-tiba menyebar, dan semua mata tertuju pada Lin Nan, King Yu, dan Ling Xueyan. Tiba-tiba, sesosok tubuh tampak lambat, tetapi dalam sekejap mata, ia tiba di depan Lin Nan dan mereka berlima. Ia berbalik sedikit ke samping, matanya menyapu Lin Nan, King Yu dan Ling Xueyan, dan dengan cepat bergerak maju. Guyan, salah satu master tersembunyi dari Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19, ingin mengetahui informasi paling detailnya. Bai Xiaohui mengungkapkan rahasianya secara eksklusif. Tidak ada cara bagi master tersembunyi untuk bersembunyi. Jika Anda ingin membelinya, cepatlah. Hanya 100 pil Pei Yuan. Kunjungilah. Jika Anda lewat, jangan sampai ketinggalan, produk baik Xiao pasti produk berkualitas tinggi. Lin Nan dan King Yu saling memandang pada saat yang sama. Jelas sekali bahwa mereka berdua memperhatikan orang ini. Sama seperti Xiao Feng sebelumnya, dia seharusnya menjadi salah satu yang disebut master tersembunyi Li Haoran. Makanlah beberapa. Lin Nan awalnya tidak peduli sama sekali dengan berita jalanan dan gosip, dan bahkan mencibirnya, tapi sekarang dia mendengar teriakan penjajah sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, tapi dia sedikit terharu. Aku ingin, satu potong. Begitu Lin Nan mengambil tindakan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya segera bergegas melakukannya. Adegan seperti itu membuat Lin Nan terdiam beberapa saat. Jenius naga sejati itu gratis. Penjual itu tersenyum jenaka pada Lin Nan, menunjukkan gigi putihnya, dan menyerahkan sebagian kepada Lin Nan terlebih dahulu. Langsung, ini adalah informasi rahasia yang membuat Lin Nan, kuda hitam terkuat, optimis. Jika Anda lewat, jangan lewatkan. Apa-apaan? Lin Nan mengangkat bahu, merasa bahwa dia pergi bersama kedua wanita itu dan menyimpan semua informasi yang dia dapatkan. Seperti Guyan, Lin Nan dan 3 lainnya tiba di pusat lelang secepat mungkin. Di bawah sambutan antusias dari pelayan, Lin Nan dan 3 lainnya melangkah langsung ke aula lelang. Sosok yang familiar muncul di mata mereka. Li Haoran, Xiao Feng, Del. Ada di antara mereka tiba. Ini masih sangat awal, dan sepertinya semua orang menantikan lelang ini. Seperti yang dikatakan Yan Bo, lebih baik bersiap daripada menggunakannya, dan bersiap jika tidak tersedia. Namun, yang benar-benar mengejutkan Lin Nan adalah prajurit yang duduk di area depan seluruh aula lelang. Dia terlihat seumuran dengan Lin Nan dan yang lainnya tidak berarti berusia lebih dari 30 tahun, tetapi setiap saat aura seseorang sangat menakutkan. Pertama kali Lin Nan dan yang lainnya memasuki aula lelang, banyak prajurit muda dari dunia sekte memandang dia dan kedua wanita itu. Terlihat lebih baik dari dekat. Yah, itu memang bagus. Aku bahkan tidak bisa melihat nafas King Yu. Ling Xueyan kemungkinan besar akan membangkitkan garis keturunan Kunpeng, dan dia memiliki potensi besar. Penampilan galak datang dari banyak pemuda yang jelas-jelas berasal dari dunia sekte. Sial, keindahan membawa bencana, yang merupakan kebenaran yang tidak berubah di dunia manapun. Tapi, saudaraku, aku hanya menyukainya, hahaha. Lin Nan mengangkat bahu malu-malu, teruskan rasa iri dan cemburumu, Ham. Di bawah kepemimpinan pramusaji, mereka bertiga sampai di lokasi yang ditentukan. Apa? Ini kursi VIP. 370.